kesempatan hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang proses pembentukan muka bumi. Kalau kita berbicara tentang proses pembentukan muka bumi ini, kita tidak bisa melepaskan dengan dua tenaga, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga pembentuk muka bumi, sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga perusak. Dua-dua tenaga itu akan bekerja sangat bagus, akan membentuk muka bumi. Kalau kita perhatikan, di muka bumi itu ada sungai, ada danau, ada pegunungan, ada gunung tinggi, dan seterusnya. Itu adalah merupakan bentuk-bentuk muka bumi akibat dua tenaga tersebut. Nah, bagaimana sekarang kalau kita perhatikan di daerah Gunung Kidul? Gunung Kidul itu adalah merupakan pegunungan. Nah, apakah Anda tahu bahwa dulu Gunung Kidul itu adalah merupakan sebuah lautan? Nah, coba Anda perhatikan pada video ini. Ini adalah merupakan penggalian yang ada di Gunung Kidul. Ini ada berbagai macam batu-batu kapur. Nah, batu-batu kapur ini adalah merupakan sedimen yang berasal dari jasad-jasad kehidupan laut yang telah meninggal, kemudian terendam di dasar laut, kemudian mengalami metamorfose sehingga akan membentuk bentuk seperti ini. Ya, coba kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan penggalian yang ada di Wonosari di SMA 2. Kalau kita perhatikan dari yang digali ini, kita temukan berbagai macam batuan. Nah, terutama di sini adalah batuan-batuan yang berasal dari sedimen laut. Nah, mengapa ini dari sedimen laut? Kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan batuan-batuan kapur, ya, batuan kapur. Tapi karena batuan kapur ini telah mengalami metamorfose, nanti akan menjadi batuan marmer. Namun ini marmernya masih marmer muda. Orang Gunung Kidul mengatakan sebagai batuan pemantik, ya. Ini kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan batuan dan batuan kapur. Kalau ini kita perhatikan, ini adalah sedimen-sedimen laut. Nah, ini menunjukkan bahwa di Gunung Kidul ini adalah dulunya merupakan laut. Nah, sehingga di daerah Gunung Kidul ini dikatakan sebagai daerah yang bertopografi karst atau karst, yaitu karst adalah sebagian besar tanahnya berasal dari sedimen-sedimen yang berasal dari jasad-jasad laut yang telah mengalami mati, kemudian mengalami tersedimentasi sehingga akan berubah bentuk seperti ini. Inilah merupakan bukti bahwa Gunung Kidul dulu adalah merupakan laut. Nah, mengapa kok bisa seperti ini? Ya, silahkan lihat selanjutnya. Ini adalah fosil hewan laut. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, kawasan ini berada di dalam air sedalam 40 meter. Lalu kemudian terangkat ke permukaan. Selanjutnya terbentuklah morfologi seperti bukit, lembah, dan lekukan-lekukan topografi yang sangat unik. Kawasan Karst Gunung Sewu merupakan batu gamping yang berumur 15 hingga sekitar 2 juta tahun lalu yang mengalami pengangkatan dari dasar laut ke permukaan. Pengangkatan ke atas permukaan laut ini membuat batu gamping mengalami proses pelarutan oleh air, membentuk bentang alam karst. Karstifikasi terus berlangsung sampai sekarang, menghasilkan bentukan morfologi seperti bukit, lembah, dan lekuk-lekuk topografi. Karst Gunung Sewu adalah tipe karst tropis yang bercirikan bukit-bukit berbentuk setengah bola dan berlereng cembung. Serupa dengan yang terdapat di Jamaika, Filipina, dan Dalmatia di Kroasia. Proses pembentukan bentang alam di kawasan Gunung Sewu dikendalikan oleh struktur geologi seperti patahan dan retakan. Patahan dan retakan batuan tersebut memfasilitasi masuknya air hujan ke dalam lapisan batu gamping yang lebih dalam. Dengan demikian, karstifikasi tidak hanya terjadi di permukaan saja,
tetapi juga di bawah permukaan tanah sebelum akhirnya membentuk sistem perguaan. Nah, batuan kapur ini kalau kita ambil kemudian kita bawa ke laboratorium, maka adalah merupakan sisa-sisa jasad laut. Nah, mengapa kok sekarang Gunung Kidul itu dulu merupakan laut menjadi darat seperti ini? Nah, Gunung Kidul yang dulu merupakan laut menjadi pegunungan seperti ini karena akibat dari gerak lempeng tektonik. Nah, apa yang menyebabkan gerak itu? Kalau kita perhatikan bahwa di muka bumi itu terdapat berbagai macam lempeng tektonik. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada 6 yang besar dan ada beberapa puluh yang kecil. Nah, gerak-gerakan lempeng itu selalu bergerak. Nah, apa yang menyebabkan geraknya? Nah, gerak yang menyebabkan gerak lempeng itu adalah adanya arus konveksi. Coba Anda perhatikan animasi seperti ini. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Gugusan kepulauan kita terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, antara benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, Samudra Hindia di barat, dan Samudra Pasifik di belahan timur. Sebagai negara kepulauan, negara kita memiliki banyak sekali pulau. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau. Bagaimana pulau ini bisa terbentuk? Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang. Pembentukan Kepulauan Indonesia dapat dijelaskan melalui salah satu proses geologis yang terjadi pada saat proses pembentukan alam, yaitu melalui proses endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah proses pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas dinamik di dalam bumi. Aktivitas ini dapat menyebabkan adanya deformasi bumi yang mengakibatkan adanya perubahan formasi di daratan. Gerakan endogen ini dapat diketahui dari adanya suatu letusan gunung api dan gempa bumi. Tenaga eksogen adalah proses pembentukan alam yang sumbernya dari luar permukaan bumi. Tenaga eksogen ini meliputi iklim, hujan, angin, dan temperatur batuan yang mengalami pelapukan atau proses geomorfologi. Pada masa Paleozoikum, keadaan geografis kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Pada masa itu, wilayah kita masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas melalui hampir seluruh dunia, karena dahulu hanya ada 1,5 benua saja. Pada fase berikutnya, yaitu pada masa akhir Mesozoikum atau sekitar 6 juta tahun yang lalu, kegiatan tektonis sangat aktif menggerakkan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik yang kemudian membentuk Kepulauan Indonesia. Sebagian Kepulauan Indonesia memiliki titik temu dari 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Setiap tahunnya lempeng-lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan 7-9 cm. Pergerakan lempeng-lempeng inilah yang memberikan pengaruh terbentuknya Kepulauan Indonesia hingga sekarang. Benua Eurasia mulai menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lainnya. Sebagian di antaranya bergerak ke selatan membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara dan Pulau Banda. Sama halnya yang terjadi pada benua Australia, bagian pecahan benua Australia yang bergerak ke utara membentuk Pulau-Pulau Timur, Pulau Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Utara. Nah, akibat dari arus konveksi tersebut, maka lempeng-lempeng itu menjadi bergerak. Ada 3 macam gerak lempeng yang ada di muka bumi. Yang pertama itu adalah lempeng yang saling mendekat, kemudian ada lempeng yang saling menjauh, dan ada lempeng yang saling berpapasan. Kalau kita lihat kasus yang ada di Gunung Kidul adalah merupakan akibat dari 2 lempeng yang saling mendekat. Namun di dalam kasus seperti Gunung Kidul adalah merupakan gerak yang terjadinya subduction. Jadi di daerah Gunung Kidul itu adalah merupakan lempeng Eurasia. Kemudian di bawah lempeng Eurasia itu ada lempeng Indo-Australia. Nah, Indo-Australia itu bergerak ke utara sehingga daerah Eurasia ini akan terangkat. Nah, Gunung Kidul yang dulu merupakan laut, kemudian sekarang terangkat oleh desakan dari lempeng Indo-Australia. Maka kalau kita perhatikan,
lama-kelamaan Gunung Kidul ini akan menjadi merupakan daerah yang sangat tinggi.